Chapter 3, Lonely Snow. Bai Feng berjalan di jalan setapak menuju balai kota, penuh sesak dengan orang-orang. Jalan yang kurang luas dipenuhi dengan pemain. Mereka bercakap-cakap dengan NPC, mengambil kesempatan untuk mendapatkan misi. Pemandangan semacam itu membuat seseorang seperti berada di pasar. Sayangnya, itu bukan tugas yang mudah mendapatkan misi di God's Domain. Alasan utamanya adalah, NPC memiliki kecerdasan yang tinggi, memberikan mereka kemampuan untuk melakukan percakapan empat mata. Selain itu, pemain harus memperhatikan apa yang mereka katakan atau berisiko diacuhkan oleh NPC. Dan dengan banyaknya pemain sebagai kompetitor, menemukan misi normal, menjadi suatu hal yang sangat menyulitkan. Setelah lebih dari 10 menit sejak God's Domain dimulai, belum ada satupun pemain di kota Daun Merah yang menerima misi normal. Sebagai perbandingan, keunggulan Bai Feng sebagai orang yang bereinkarnasi benar-benar hebat. Tidak hanya dia telah menerima misi, tetapi itu adalah misi unik, walau itu juga bisa dianggap sebagai misi bunuh diri. Namun, hadiah misi unik sangatlah berlimpah. Bahkan pemain papan atas yang telah memainkan God's Domain selama sebulan, akan meneteskan air liur dengan hadiah dari misi unik ini. Sebagai orang yang telah bereinkarnasi, Bai Feng memiliki pengalaman memimpin ribuan orang saat dia berada di Lokakarya Shadow. Mereka bahkan telah membangun 10 negara kota. Jumlah informasi tentang God's Domain yang berada di dalam genggamannya, jauh melampaui apa yang diketahui oleh pemain biasa. Itu benar, terutama ketika sampai pada strategi untuk menaikkan level dan menghasilkan uang. Ini adalah hal-hal yang harus dimiliki untuk sebuah lokakarya dengan ribuan pemain untuk bisa tumbuh dalam kekuatan. Sekarang dia telah bereinkarnasi dan bermain God's Domain lagi. Bai Feng ingin menggunakan informasi ini untuk mengumpulkan sejumlah besar keuntungan. Itu semua untuk membangun fondasi yang lebih baik, untuk perkembangannya di masa depan. Jadi tentu saja, dia tidak akan meniru pemain rata-rata, dengan membuang-buang waktu di jalanan hanya untuk memperebutkan satu misi normal. Terlebih lagi, dia tidak akan meniru para pemain yang terampil, menggunakan teknik halus mereka untuk membunuh monster di alam liar. Karena pada saat ini, mungkin ada lebih banyak pemain daripada monster di alam liar. Apa yang ingin dilakukan Bai Feng adalah menghindari tumpukan pemain. Karena itulah, ia memilih misi unik yang memiliki tingkat kesulitan yang tak masuk akal. Tetapi, menyelesaikan misi ini membutuhkan uang, sesuatu yang Bai Feng tidak miliki saat ini. Setiap pemain akan menerima 10 koin tembaga di awal permainan. Meskipun itu tidak cukup untuk membeli senjata atau peralatan, namun untuk membeli HP atau MP yang mengisi ulang tenaga, tidak akan menjadi masalah. Saat Bai Feng tiba di depan balai kota yang bertingkat 2, dia bertemu dengan pemandangan ratusan orang, mengantri dalam barisan panjang. Terlepas dari permainan apa itu, kepala desa atau wali kota tidak diragukan lagi adalah target untuk menerima misi. Tentu saja, tidak ada pemain yang akan membiarkan kesempatan ini pergi. Hai pendatang baru, antri jika kau tidak ingin menimbulkan kemarahan publik. Dari dalam antrian, prajurit pria yang sederhana dan jujur memandang Bai Feng. Sang prajurit mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah belakang barisan orang. Aku di sini bukan untuk menerima misi. Kata Bai Feng acuh tak acuh, sembari melihat barisan panjang di depan balai kota. Dibandingkan dengan lokasi lain, tempat ini memiliki keteraturan dan efisiensi yang luar biasa. Meskipun akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima misi, itu jauh lebih baik daripada tidak dapat menerima misi sama sekali. Prajurit pria itu menatap Bai Feng dengan hati-hati. Semua orang dengan panik mencoba untuk menerima misi saat ini. Tetapi ada seseorang yang benar-benar mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada hal itu. Bahkan hantu pun pasti tidak akan percaya hal itu. Sejujurnya, aku tidak di sini untuk menerima misi. Bai Feng memandang prajurit pria itu. Melihat tatapan tak ramah dari prajurit itu dan bagaimana dia berpikir Bai Feng ingin menerobos antrian, Bai Feng kemudian berkata sambil tersenyum. Namun, aku menyarankan kau untuk menerima misi di tempat lain. Tidak ada gunanya kau menunggu di sini. Kenapa tidak ada gunanya? Sudah ada beberapa orang yang keluar setelah menerima misi. Setelah memastikan Bai Feng tidak memiliki niat untuk menerobos antrian, prajurit pria itu menghela nafas lega. Dia sudah berada di antrian selama lebih dari 10 menit sekarang, dan dia pasti tidak ingin seseorang memotong antriannya. Namun, mendengar nada yakin Bai Feng, membuatnya penasaran mengapa dia hanya akan sia-sia menunggu di sana.
Bai Feng tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Karena kulihat kau bukan orang jahat, aku akan menunjukkan jalan yang lebih menjanjikan untukmu. Bunuh monster di lapangan. Kau akan memiliki masa depan yang lebih baik, daripada tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Ada terlalu banyak monster di alam liar dan aku tidak dapat bersaing dengan orang-orang itu. Tempat ini masih lebih baik. Pejuang pria itu menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot. Pada saat ini, pasti ada gelombang pasang orang-orang di area lapangan. Dengan kemampuannya saja, dia mungkin bahkan tidak bisa menangkap seekor monster. Jadi dia lebih baik tinggal menunggu di sini. Itu karena kau pergi ke tempat yang salah. Jika kau pergi ke tempat dengan sedikit monster, tentu saja, tidak akan ada orang yang bersaing denganmu. Dibandingkan dengan area yang dipenuhi dengan pemain dan monster, efisiensi naik level di sana beberapa kali lebih baik. Tidak hanya itu, laju respawn, atau waktu pulih dari monster di sana juga lambat. Jadi, satu orang bisa dengan mudah menangani monster, walau hanya sendiri, kata Bai Feng sambil tersenyum. Benarkah ada tempat seperti itu? Prajurit pria itu bersemangat setelah mendengarkan Bai Feng. Dia sangat tertarik dengan lokasi semacam itu. Di sini, dia masih harus menunggu lebih dari 1 jam untuk menerima misi. Dan hadiah yang didapatnya hanya berupa XP atau poin pengalaman dan sedikit uang. Jika dia bisa menggilas monster selama 1 jam tanpa hambatan, EXP yang bisa ia dapatkan akan jauh melampaui jika ia menerima misi. Tentu saja ada. Aku akan memberimu harga preferensi 20 tembaga jika kau ingin pergi ke lokasi berharga seperti itu. Bukan lagi XP, setelah menggilas selama sehari, bahan yang bisa kau dapatkan akan memberimu lebih dari 40 tembaga. Dan jika kau beruntung, kamu juga bisa meningkatkan peralatanmu. Bai Feng berjalan mendekati prajurit pria itu, dan berbisik ke telinganya. Kau tidak menipuku kan? Prajurit pria itu menatap Bai Feng dengan keraguan-raguan di matanya. Jika memang ada lokasi yang begitu berharga, dia pasti bisa mengungguli pemain lain. Tetapi 20 tembaga bukanlah jumlah yang sedikit. Monster-monster di Gods Domain jarang menjatuhkan uang atau peralatan, ini membuat koin perunggu menjadi sangat berharga. Jika kau tidak mempercayaiku, kau dapat membayar 10 tembaga dulu. Kau akan tahu hanya dengan mencoba setelah kau tiba di tempat. Jika itu benar, kau dapat memberiku 10 tembaga lainnya. Aku hanya memberitahu ini kepadamu, karena aku melihat kau adalah orang baik. Lupakan saja, jika kau tidak mempercayaiku. Bai Feng berbalik dan pergi setelah mengatakan bagiannya. Bai Feng tidak akan melakukan ini jika dia tidak kekurangan uang. Paling buruk, dia hanya akan menggunakan beberapa metode lain untuk mendapatkan uang. Hanya setelah berjalan beberapa langkah, Bai Feng dihentikan oleh prajurit pria tersebut. Pakar, tunggu sebentar. Mari kita bicarakan tentang itu, oke? Bukankah hanya deposit 10 tembaga? Ini, ambillah. Aku percaya bahwa seorang pakar sepertimu tidak akan menipuku. Prajurit pria itu memperlihatkan senyum yang jujur. Dengan yakin, ia memperdagangkan 10 tembaga kepada Bai Feng. Melihat penampilanmu, aku akan memberikan lokasi yang bagus. Meskipun tempat ini sedikit jauh, namun di sana hanya ada satu tipe penyihir level 0, yaitu kurcaci hijau. Tempat itu memiliki pertahanan yang rendah dan tingkat respawn yang cepat. Peluang uang yang akan diperoleh juga lebih besar. Prajurit pengamuk akan menjadi hebat jika membunuh di sana. Bai Feng memberi prajurit pria itu lokasi penggilasan yang baik, setelah dengan gembira menerima 10 tembaga. Prajurit pria itu merasa lega ketika dia menyadari betapa akrabnya Bai Feng dengan monster liar, bahkan sampai mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat beruntung karena bertemu dengan seorang pakar Gods Domain. Dan bukan hanya seorang pakar, Bai Feng bahkan mungkin saja adalah seorang percobaan beta. Prajurit pria itu menjadi lebih bersemangat saat memikirkan kemungkinan tersebut. Kakak pakar, apakah kau tahu lokasi yang memberikan buku-buku keterampilan untuk prajurit pengamuk? Sangat sulit untuk melawan monster hanya dengan satu keterampilan saja. Prajurit pria tersebut lebih menyukai Bai Feng sekarang, bahkan memperlakukan Bai Feng sebagai atasannya. Tak apa jika kau ingin tahu, tapi harganya 2 perak. Bai Feng tersenyum. Siapa yang akan memberikan informasi berharga seperti itu hanya setelah percakapan singkat? Bai Feng tidak mau, kecuali ada uang yang terlibat, tentu saja.
Prajurit pria memucat ketika dia mendengar harganya. 2 perak menyamai 200 tembaga. Bahkan kelompok rata-rata tidak akan memiliki uang sebanyak itu. Pakar, mari tambahkan satu sama lain sebagai teman. Aku adalah Lonely Snow. Aku akan menghubungimu lagi setelah aku menabung cukup banyak uang. Prajurit pria itu mengirim Bai Feng permintaan pertemanan. Baiklah. Bai Feng menerima permintaan pertemanan dari Lonely Snow. Kalau begitu aku pergi untuk melawan monster, kakak pakar. Aku akan mengirimkan 10 tembaga segera setelah aku cukup menabung. Lonely Snow dengan gembira berpisah dengan Bai Feng, meninggalkan antrian panjang dan berlari menuju lokasi penggilasan. Sekarang Bai Feng sudah punya uang, dia berjalan menuju kedai buah di balai kota. Bos, berapa harga tomat ini? Tanya Bai Feng sambil mengangkat tomat merah yang matang. Baik buah dan sayuran dapat membantu memulihkan HP dan MP pemain. Rasanya juga sangat lezat. Satu-satunya aspek negatif adalah tingkat pemulihannya buruk. Dalam keadaan normal, pemain tidak akan membelinya sama sekali, terutama selama periode seperti ketika uang merupakan masalah besar. Menghabiskan uang untuk buah dan sayuran hanyalah perilaku pemborosan. Masing-masing 2 tembaga. Beri aku 10. Bai Feng membayar 20 tembaga. Dia berjalan ke balai kota setelah menerima 10 tomat yang ia beli. Hai pendatang baru, antri. Tak bisakah kau melihat orang lain mengantri juga? Pendekar pedang di sana, apa yang coba kau lakukan? Apakah kau tahu berapa banyak orang yang mengantri di belakang? Para pemain di antrian menjadi marah dan mulai mengkritik, ketika mereka melihat Bai Feng memotong barisan, berjalan langsung ke arah wali kota. Mereka pasti sudah lama membunuh Bai Feng, jika bukan karena fakta bahwa mereka bisa dipenjara karena menyerang pemain lain di dalam kota. Maaf, tapi aku benar-benar tidak di sini untuk menerima misi. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Bai Feng tersenyum kepada para pemain. Dia berbalik melihat ke arah wali kota yang gemuk, Cross. Cross, Elite, ramah. Level 15. HP 2400 dari 2400. MP 1500 dari 1500. Tak ada seorang pemain pun yang bisa mengalahkannya. Itu tidak mungkin, walau bahkan dengan sebuah tim. Selanjutnya, Bai Feng mengambil tomat yang matang dan merah, lalu menggigitnya. Apa yang dilakukan orang ini? Astaga! Dia memakan tomat. Tiap tomat harganya 2 perunggu. Betul-betul sebuah kemewahan. Pemain lain tidak bisa mengerti apa yang Bai Feng coba lakukan. Dengan datang ke balai kota untuk makan tomat, apakah dia mencoba untuk menunjukkan betapa kayanya dia? Di separuh tomatnya, Bai Feng tiba-tiba melemparkannya ke wajah wali kota Cross. Tomat itu dengan tepat mendarat di wajah Cross, menyebarkan cairan merah terang kemana-mana. Sistem, tingkat kesukaan Cross terhadap Anda berkurang sebanyak 100 poin. Tidak puas, Bai Feng mengeluarkan tomat lain dari tasnya, dan melemparkannya ke Cross. Munafik! Gendut! Penghisap darah! Kau tidak pantas menjadi wali kota! Bai Feng terus memaki saat dia melempar tomat, sementara tingkat kesukaan Cross kepadanya terus menurun. Tubuh Cross telah berubah merah karena jus tomat terus yang mengalir di tubuhnya, dan menambah ekspresi marahnya. Sebenarnya itu membuat pemandangan yang sangat lucu. Namun, tidak ada orang di dalam balai kota yang tertawa. Suasana saat itu justru menjadi sangat sunyi. Semua pemain ternganga dan tercengang atas tindakan Bai Feng. Tepat setelah 20 menit sejak pembukaan God's Domain, ada pemain yang benar-benar berani menyerang NPC dan bukan sembarang NPC. Dia menyerang pemimpin kota, bos di wilayah pemula. Orang ini gila. Apakah dia tidak takut dipenjara sampai mati? Apakah ia tidak ingin tinggal di kota daun merah lagi? Bahkan membalas dendam pada masyarakat, seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Tepat ketika para pemain lain mengharapkan pengawal untuk menahan Bai Feng atau mencegah wali kota untuk membunuh Bai Feng dalam kemarahannya, ternyata, tidak satu pun dari hal tersebut yang terjadi. Tidak ada pemain yang tahu bahwa menghina NPC tidak dianggap sebagai serangan. Itulah sebabnya, para pengawal maupun Cross tidak menyerang Bai Feng. Tindakan Bai Feng hanya akan membuat NPC membencinya setengah mati. Dan dia bisa melupakan menerima misi dari NPC di kehidupan kali ini. Saat tomat terakhir Bai Feng mendarat di wajah Cross, kesukaan Cross jatuh ke hostile.
Level cross menjadi tanda tanya dan penanda kuning di atasnya dengan cepat berubah menjadi merah tua. Serangga terkutuk kau. Aku akan mengirimmu ke neraka. Cross yang berwarna merah terang, meraung nyaring sambil berlari ke arah Bai Feng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya.